Berita buruk geng, Mads Dijel gagal jadi pemain Harimau Melaya. Menurut FAM, FIFA telah mengesahkan bahawa Mads Dijel tidak melepas FAM palsukan dokumen naturalisasi tentang Matt Dale. Angin sore Kuala Lumpur menghembus lembut, tetapi suasana di lantai 3 gedung Federasi Bola Malaysia, FAM, justru terasa sesak. Ruangan itu dipenuhi aura gelisah, suara langkah cepat, bisikan terburu-buru, dan kertas-kertas yang berpindah tangan terlalu sering. Di antara kerumunan, satu nama terus bergema, Matt Dale, seorang fullback Eropa yang menjadi incaran proyek besar sepak bola nasional. Bagi publik, rencana naturalisasi Matt Dale adalah langkah strategis untuk memperkuat tim negara. Namun di balik pintu tertutup, proyek ini menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam, sebuah jaringan manipulasi dokumen, agenda tersembunyi, dan tekanan politik yang bahkan membuat para pejabat senior sulit bernapas tenang. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Proyek yang terlalu sempurna. Pada akhir Februari, Departemen Teknik FAM mengumumkan rencana ambisius mencari pemain asing berdarah jauh yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat skuad nasional. Target utamanya harus berpengalaman, matang, dan punya dedikasi. Nama Matt Dale tiba-tiba muncul dalam daftar rekomendasi. Pemain itu dianggap punya kemampuan bertahan yang stabil, fisik tangguh, dan pengalaman kompetisi yang cukup panjang. Yang membuat semua orang kagum adalah satu hal. Informasi internal menyebutkan bahwa Dale memiliki garis keturunan Malaysia dari nenek buyutnya. Kabar itu terlalu bagus, terlalu mulus, terlalu tepat waktu. Tetapi tak seorang pun mengajukan pertanyaan. Tidak ada verifikasi ekstra. Pengurus FAM bahkan menyambut peluang itu dengan semburat optimisme. Namun, di ruang kecil yang apak di bagian administrasi, seorang pegawai bernama Rizal diam-diam merasa ada sesuatu yang tak beres. Kenapa arsip leluhur Dale tidak lengkap? Gumamnya sambil membolak-balik dokumen digital yang dikirim ke FAM. Kenapa nama nenek buyutnya bisa muncul hanya dari satu sumber, surat keturunan yang dipindai? Ia ingin bertanya kepada atasannya, tetapi di FAM, terlalu banyak hal yang sebaiknya tidak ditanyakan. Surat yang tak pernah ada. Rizal terus mencari. Ada hal yang mengganjal. Dokumen yang menyebutkan Dale memiliki keturunan Malaysia berasal dari sebuah arsip tahun 1941, tertulis dalam bahasa Melayu lama yang terasa aneh. Sebagai seseorang yang pernah bekerja di museum sejarah, Rizal sangat mengenal gaya tulisan era itu. Dan surat itu terasa seperti imitasi, mulus tetapi tidak autentik. 2 hari setelah ia menandai kejanggalan tersebut, Rizal dipanggil oleh kepala departemennya. Rizal, kau bekerja terlalu dalam. Suara lelaki itu datar, seakan tak ingin berdiskusi. Hentikan pemeriksaan tambahan. Ini perintah dari atas. Dari atas mana, Tuan? Tanya Rizal hati-hati. Tingkatan yang tidak bisa kau sentuh. Jawaban itu cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Press conference yang mengejutkan. Pada tanggal 18 Maret, FAM menggelar konferensi pers besar di Petaling Jaya. Para wartawan memenuhi ruangan, kamera TV menyala, dan banyak yang telah mendengar rumor bahwa Dale akan diumumkan sebagai kandidat naturalisasi resmi. Ketika ketua federasi naik ke podium, semua orang menahan napas. Hari ini, katanya lantang, kami dengan bangga mengumumkan bahwa pemain Eropa, Matt Dale, secara resmi mengajukan proses naturalisasi sebagai warga negara Malaysia, berdasarkan bukti keturunan langsung dari keluarga almarhumah Nyonya Adilah, nenek buyut beliau. Ruang konferensi sontak riuh. Namun, di deretan bangku belakang,
Seorang jurnalis investigatif bernama Aminah Syarif menatap tajam presentasi Slide yang terpampang. Di layar, muncul foto dokumen keturunan yang diklaim asli. Aminah, yang telah banyak menyelidiki kasus dokumen palsu, segera menyadari kualitas tanda airnya salah. Cap wilayah yang digunakan tidak sesuai dengan model tahun 1941. Ada yang salah, bisiknya. Jejak penghapus data. Pada minggu berikutnya, Aminah mulai menyelidiki dokumen itu. Namun hal pertama yang ia temukan adalah bahwa arsip digital FAM telah dimodifikasi. Data yang sebelumnya memuat berkas asli mendadak hilang dan digantikan versi yang sudah disunting. Ketika Aminah mencoba menghubungi kantor arsip nasional, pegawai di sana mengatakan mereka tidak pernah menerima permintaan salinan dokumen tersebut. Nama keluarga apa tadi? Tanya petugas arsip. Adilah binti Musa. Petugas itu diam lama sebelum menjawab, "Maaf, kami tidak punya catatan orang dengan nama itu pada tahun tersebut." Aminah menutup telepon dengan jantung berdegup kencang. Jika arsip negara tak punya datanya, lalu dari mana dokumen FAM berasal? Pertemuan di parkir bertingkat. Pada suatu malam hujan, Aminah menerima pesan anonim. Jika ingin tahu kebenaran tentang dokumen Dale, temui saya di parkir B2 gedung lama FAM. Jangan ajak siapapun. Walau gelap dan berisiko, naluri jurnalistik membuatnya datang. Di sana, Rizal muncul dari balik pilar beton. Wajahnya pucat, matanya lelah. "Kau Aminah, kan?" bisiknya. "Ya." "Kau yang menghubungi?" Rizal mengangguk. "Aku bekerja di administrasi. Dokumen itu palsu." Aminah menahan napas. "Kau yakin? Siapa yang memasukkannya?" "Kami diperintahkan untuk menginput dokumen baru yang diberikan langsung oleh seseorang dari lingkaran tertinggi FAM. Tidak boleh ditanya sumbernya." "Kenapa kau mau membocorkan ini?" Rizal meremas topinya. "Karena mereka menghapus semua arsip lama. Mereka bahkan berusaha menghilangkan jejak digital di komputerku." Aminah tahu ia sedang memegang ledakan besar. Motif di balik kebijakan. Sementara itu, di ruang rapat lantai atas FAM, terjadi perdebatan sengit. "Ini berbahaya," bentak salah satu pengurus senior. "Jika terbongkar, reputasi kita hancur." Tetapi seorang pejabat berpengaruh, dikenal sebagai Datuk R, sosok yang jarang muncul di publik, menjawab dingin. "Negara membutuhkan hasil cepat. Kita butuh pemain berkualitas dengan paspor lokal sebelum turnamen Asia tahun depan. Dale adalah pilihan paling logis. Tak ada waktu menjalani proses panjang." "Tapi dokumennya palsu," ujar yang lain. Datuk R memandangi mereka satu persatu. Tapi ceritanya masuk akal. Dan rakyat ingin percaya. Ruangan mendadak senyap. Matt Dale yang tak mengetahui. Di tengah kekacauan itu, Matt Dale, sang pemain, sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia hanya diberitahu oleh agennya bahwa ia punya garis keturunan dari Malaysia dan karena itu berpotensi mempercepat karir internasionalnya. Dale tidak pernah melihat dokumen keluarga itu. Ia hanya percaya pada agen dan federasi yang mengurus semuanya. Dalam sebuah wawancara ringan, ketika seorang reporter bertanya tentang nenek buyutnya, ia menjawab dengan senyum ragu. "Jujur, saya tidak tahu banyak. Saya kira semuanya sudah dicek oleh pihak federasi." Jawaban itu menjadi bahan diskusi publik, namun masih belum ada indikasi kecurangan terbuka. Semua orang masih percaya. Semua masih berlangsung senyap.